Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan HTML dan CSS dasar yang sebagaimana kita tahu kalau sebelum kita mempelajari pemrograman kita harus bisa fundamental dari HTML dan CSS. Nah, yang pertama itu kita mulai dari pengenalan apa itu HTML dan apa itu CSS. Nah, HTML itu panjangan dari Hypertext Markup Language. Nah, gunanya buat apa? Gunanya untuk struktur halaman web. Nah, kenapa dia HTML itu dikasih nama itu Markup Language? Karena bahasa markup itu bahasa yang tidak memakai logika. Dia sudah ada strukturnya masing-masing. Nah, kemudian ada CSS yang kepanjangan dari Case Coding Style Sheet. Itu yaitu untuk tampilan dan desain halaman web. Nah, analoginya itu seperti HTML itu tulang dan tubuh dan CSS-nya adalah pakaian. Nah, lanjut kita ke slide-nya. Nah, ini dia nih struktur dasar HTML-nya itu dari doctype HTML dan di dalamnya ada struktur-struktur HTML seperti head, title, body, paragraph. Nah, itu. Kemudian nah, ini dia elemen-elemen penting yang berada di HTML. Yang pertama itu ada H1 sampai H6 itu buat heading. Yang kedua itu ada tag P itu paragraph, terus tag A adalah link, kemudian img itu gambar, kemudian tag UL, OL dan LI itu list, dan div dan span itu adalah pembungkus konten. Nah, kita lanjut lagi ke atribut HTML-nya. Nanti saya kasih contoh. Nah, atribut HTML ada href. Href itu untuk kita nanti menaruh link apa saja yang agar bisa diklik di dalam sebuah web. Kemudian ada src itu pada img, yaitu src itu adalah source img-nya nanti bisa ditaruh di dalam atribut src ini. Kemudian ada alt untuk deskripsi gambarnya. Kemudian atribut memberi informasi tambahan pada elemen. Nah, cara menulis CSS itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu ada inline. Inline itu langsung di dalam sebuah struktur HTML-nya atau di dalam elemen HTML-nya. Kemudian ada internal. Nah, kalau internal itu di dalam style HTML kita buat di situ di atas body itu kita bisa taruh style. Nah, kita masukkan CSS di situ. Kemudian ada eksternal. Nah, kalau eksternal itu kita membuat file CSS yang terpisah. Nah, itu mungkin ada 3 cara untuk kita menaruh CSS kita di dalam sebuah HTML. Kemudian ada selector CSS, ada elemen, ada class dan ID. Nah, kalau class itu dia bertandakan memakai titik. Dan ada kalau ID dia menandakan memakai pagar. Nah, kemudian ada properti CSS dasar, warna, color background, color, ada warna. Nah, warna kita bisa pakai color, bisa pakai background color. Kemudian ada teks. Nah, di teks itu kita bisa memakai font size, font family, dan text align. Kemudian ada layout.
ada margin, padding, dan border. Kemudian box model ada content, padding, border, dan margin. Nah, coba kita langsung saja kita lihat di codingannya. Di sini saya sudah ada beberapa proyekan yang udah saya buat. Mana ya? Terlalu. Ini yang pertama. Kita buka di sini VS Code-nya. Di sini dia. Nah, ini dia indeks HTML project latihan memakai HTML dan CSS. Nah, di sini saya menggunakan CSS yang eksternal ya. Jadi CSS-nya tuh terpisah, mempunyai file tersendiri. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Nah, di sini. Di dalam sini ada link yang menuju ke arah style CSS. Nah, ini dia. Nah, kita coba lihat tampilannya di sini. Kita go live. Nah, kurang lebih hasil bakal jadi seperti ini. Nah, kita mulai dari yang mana? Dari atribut yang pertama yaitu ada H1 kan tadi. Nah, H1 ini gunanya untuk kita menaruh apa ya, bukan judul, menaruh heading. Nah, di sini tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita kita tidak memakai CSS itu, misalnya ini kita tutup link style CSS-nya. Nah, hasilnya bakal jadi seperti ini. Hasilnya bakal berantakan ya, karena itu yang analogi tadi kan, HTML itu seperti tulang dan tubuh. Nah, dan CSS itu adalah baju atau pakaian. Nah, ketika saya aktifkan styling CSS-nya lagi, itu pasti berubah lagi. Nah, di sini ada atribut paragraf, yaitu yang ini. Kemudian ada section tuh kontainer yang memisahkan antara tampilan yang ini ke tampilan yang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran tentang HTML dan CSS. Ya, nggak terlalu susah untuk mempelajari HTML dan CSS karena dia hanya bahasa markup yang tidak memakai logika, yang strukturnya sudah dari sananya seperti itu, tidak bisa kita ubah-ubah atau gimana. Beda dengan bahasa yang lain. Mungkin kalau bahasa yang lain dia banyak memakai logika, apalagi bahasa-bahasa yang dia tuh lebih ke back end ya, pasti dia lebih banyak memakai logika.
nggak bakalan asal teplak aja. Ya kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah default ya.